Nenek Luhu adalah seorang tokoh yang dikisahkan hilang secara misterius menurut kepercayaan masyarakat Ambon, Maluku. Konon katanya, pada zaman Belanda, di negeri Luhu, Pulau Seram, Maluku, diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Gimelaha Luhu Tuban, yang lebih dikenal dengan nama Raja Luhu. Beginilah kisahku. Aku adalah anak dari raja yang memiliki seorang permaisuri yang bernama Puar Bulan. Sang raja dan sang permaisuri dikaruniai 3 orang anak. Aku adalah anak sulung yang bernama Taina Luhu, dan kedua saudaraku adalah yang bernama Sabadin Luhu dan Kasim Luhu. Suatu ketika, kabar tentang kekayaan dan ketentraman negeri Luhu didengar oleh penjajah Belanda yang berkedudukan di Ambon. Belanda pun menyerang negeri Luhu dengan persenjataan lengkap. Raja Luhu dan pasukannya berusaha melakukan perlawanan. Tetapi Belanda berhasilkan menjatuhkan negeri Luhu dan menguasainya. Raja Luhu dan keluarganya serta seluruh rakyatnya tewas dalam pertempuran tersebut. Satu-satunya orang yang selamat pada saat itu adalah aku, Taina Luhu. Aku ditangkap dan dibawa oleh penjajah Belanda ke Ambon untuk dijadikan istri Panglima Perang Belanda, dan aku menolaknya. Karena penolakanku untuk dijadikan istri, aku dianiaya dan diperkosa oleh Panglima Belanda. Selalu diperlakukan tidak senonoh oleh Panglima tersebut, aku pun berusaha melarikan diri. Suatu malam, aku berhasil melarikan diri dari kota Ambon. Kemudian aku berjalan menuju ke sebuah negeri yang bernama Negeri Soya. Di Negeri Soya, aku disambut baik oleh keluarga Raja Soya, bahkan dianggap sebagai keluarga Istana Soya. Setelah beberapa bulan tinggal di Istana Soya, aku pun hamil dari kisah kelamku yang diperlakukan tak senonoh, dan berpikir untuk melarikan diri dari Istana Soya. Esoknya, saat suasana istana sedang sepi, di malam hari, aku mengendap-endap menuju pintu belakang dan menaiki kuda sang raja dan memakai topi agar orang tidak tahu. Aku sengaja tak memberitahu kepergiannya kepada keluarga Raja Soya, karena pastinya keluarga Raja Soya tidak akan menginginkannya. Sesampainya di puncak gunung, aku beristirahat di bawah pohon jambu. Ketika hari menjelang siang, ia mendengar suara para pasukan Raja Soya memanggilnya dari kejauhan. Lantas aku akhirnya meninggalkan tempat itu. Tak begitu lama setelah kepergianku, sebagian rombongan pengawal Raja Soya tiba di tempat itu dan menemukan kulit jambu bekas yang kumakan. Konon, rombongan itulah yang menamakan gunung tersebut dengan nama Gunung Nana. Sementara itu, aku terus memacu kuda menuruni lereng gunung, menuju pantai Amahusu dengan kencang sehingga topiku diterbangkan angin. Ketika hendak mengambil topi itu, tiba-tiba topinya berubah menjadi batu. Batu itu dinamakan Batu Capel hingga sekarang. Setelah hendak memacu kuda melanjutkan perjalanan, aku dihadang oleh pengawal Raja Soya. Aku memohon agar tidak dibawa pulang ke Istana Soya, karena tak ingin merepotkan orang lain. Ketika salah seorang pengawal akan menarik tanganku, tiba-tiba aku menghilang secara gaib. Para pengawal Raja Soya kaget dan terperangah menyaksikan peristiwa misterius itu. Sejak peristiwa itu, jika hujan bersamaan dengan cuaca panas, sering ada anak-anak yang hilang. Menurut kepercayaan masyarakat Ambon, makhluk halus yang suka menculik anak-anak adalah jelmaan dari Taina Luhu, yaitu aku. Hingga saat ini aku diyakini dan dikenal masyarakat Maluku dengan sebutan Legenda Nenek Luhu.